guys, aku Titik Sanova Academy. Kali ini aku di tempat yang berbeda banget dan ini ada banyak banget tumbuhan. Ada apa di sini? Aku mau ngapain? Ikutin aku terus, oke? Yuk. Nah guys, jadi buat kalian pecinta tanaman pembibitan alpukat terbaik, kalian yang cinta banget sama pembibitan alpukat, bisa langsung ke sini. Aku rekomendasiin, itu bagus banget karena pembibitannya benar-benar tertata rapi dan konsepnya itu cakep banget. Jadi kalian langsung aja datang ke Desa Pojok, Kecamatan Garum yang ada di Blitar, yaitu PT Nusa Patrialing. Langsung aja. Rekomen banget pokoknya, rekomen banget, istimewa banget guys. CV Patrialing yang sekarang sudah berubah menjadi PT ini hasil kreativitas pemuda-pemuda kita untuk pengembangan pertanian. Di mana selama ini pertanian itu dianggap suatu usaha yang pinggiran, sehingga banyak anak-anak muda ini sudah tidak mau lagi. Tapi alhamdulillah dengan kreativitas pemuda milenial yang dipelopori oleh Mas Kandar dan sekaligus memang ketua BUMDes kita, ini alhamdulillah sudah mulai menjadi satu daya tarik untuk pemuda-pemuda kita, sehingga tidak lagi untuk banyak berbondong-bondong mencari penghasilan di kota. Nih, harapan kami dengan adanya pembibitan alpukat yang sudah mulai mendunia ini akan semakin mendorong untuk semua pemuda, tidak hanya di alpukat saja, tapi juga untuk semua jenis pertanian kita. Semangat pagi, dulur tani. Siang ini di terik matahari yang sangat panas, kita berada di tepatnya Desa Anjapanan, Kecamatan Nggodo, Kabupaten Jombang. Kebetulan hari ini kita kunjungan di tempat penanaman alpukat di Desa Anjapanan. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh beliaunya, kepala desa yang berani ngambil kebijakan ekstrim. Ini layak dicontoh oleh kepala desa yang lain di seluruh Nusantara. Sebab apa? Sebuah penentu kebijakan desa itu mempengaruhi kedepannya desa itu akan secara ekonomi, baik apapun bentuknya kemajuan desa itu tergantung pada kebijakan kepala desa. Dan alhamdulillah 1,5 tahun yang lalu saya bertemu beliaunya, bincang-bincang sedikit di tempat pembibitan kami, sehingga beliau mengambil kebijakan bahwa di desanya ini harus diciptakan sebuah pertanian edukasi. Hari ini sudah tepat 1,5 tahun pertumbuhan tanaman alpukat yang di sini ada 3 varietas, ada Marcos, ada Alligator, dan tambahan lagi Red Vietnam. Ini bentuk serius Kepala Desa Anjapanan. Ternyata setelah saya kunjungi, ini pertumbuhan juga bisa dikatakan mendekati sempurna. Walaupun ada beberapa nanti yang harus saya beri pendampingan, harus beberapa masukan-masukan. Harapannya kebun alpukat di sini nanti 1 tahun yang akan datang sudah siap untuk produksi dengan maksimal, sehingga harapan panjenengan untuk meningkatkan PAD desa ataupun ekonomi di sekitar desa ini betul-betul akan tercapai gitu. Pak Lurah, mungkin keluh kesah panjenengan sebagai kepala desa dalam menciptakan kebijakan ini apa selama ini? Pasti saya yakin banyak ini keluh kesahnya. Ya, kalau kita ngomong keluh kesah, memang kita ini saya mau
cerita dulu ya. Oke. Cerita dulu, Mas Iskandar. Saya ini keterkaitan dengan kebijakan Kementerian Desa yang memang punya program bahwasanya One Village One Product. Iya. Nah, ini kami kepingin menciptakan sebuah wisata edukasi, dan juga pastinya kita juga tetap memprioritaskan produksinya juga. Iya. Nah, wisata edukasi yang kebetulan kami ambil memang di desa kami ada lahan tanah kas desa yang seluas kurang lebih 2 hektar. Nah, ini kita tanami apokat yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Iskandar, ada 3 varietas. Nah, mudah-mudahan kayaknya juga cocok. Iya. Kayaknya juga cocok untuk lahan di dataran rendah. Kalau secara pertumbuhan ya seperti ini, kami belum bisa menilai karena kami juga masih pemula. Nanti masih banyak bimbingan yang harus Pasti kami peroleh. Pasti Seperti kita itu. dampingi. Kebetulan memang kami dalam menciptakan Edukasi. wisata edukasi ini, menggagas edukasi ini sangat-sangat didukung oleh masyarakat, baik para tokohnya, lembaganya, semua mendukung kami di pemerintahan desa untuk menciptakan sebuah usaha. Nah, ini kita lewatkan melalui BUMDes. Kebetulan BUMDes kami yaitu BUMDes Enggal Mapur punya beberapa unit, yang salah satunya ya unit rencananya unit Wisata ini ya. edukasi dan petik buah, rencananya seperti itu. Sikap ekstrim seorang kepala desa. Memang kalau melihat potensi desa, dimanapun desa-desa yang ada di wilayah Nusantara ini, tidak semua desa itu punya potensi PAD yang besar. Sehingga stakeholder atau kepala desa itu harus betul-betul sering melakukan memperbanyak relasi, menggandeng pihak ketiga ataupun orang-orang yang nanti bisa melihat potensi desanya. Ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa, Pak Lurah. Panjenengan sudah berani mengambil sikap melakukan tindakan dunia pertanian yang sebenarnya dunia pertanian itu tidak melulu hanya mengandalkan sebuah hasil dari hasil produksi saja. Ternyata di sekitaran kita bercocok tanam ada beberapa item yang di situ juga menambah item-item income kepada lingkungan pertanian. Nah, mindset masyarakat atau anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita itu kadang melihat dunia tani memang masih minim atau masih belum begitu respon. Tapi saya yakin dengan nanti pendampingan kami bahwa ternyata tani diedukasi, hasil produksi diedukasi, diinovasi, di situ akan muncul sebuah inovasi yang luar biasa, akan muncul sebuah kreativitas yang luar biasa, sehingga income-nya pun juga akan luar biasa. Itu gambaran dari saya nanti ke depannya di Desa Japanan ini dengan kebijakan panjenengan untuk menciptakan sebuah edukasi desa ini akan betul-betul kita serusi, Pak Lurah. Akan betul-betul kita dampingi sampai di sini layak menjadi satu inovasi teman-teman desa yang lain. Tanaman ini tahun depan saya yakin sudah layak untuk diproduksikan. Akan tetapi biar nanti produksinya maksimal, harus ada langkah-langkah atau tindakan yang perlu diperhatikan, Pak Lurah. Nanti kita bincang-bincangkan di luar, sehingga harapan cita-cita panjenengan untuk mensejahterakan ekonomi di desa ini akan betul-betul terwujud. Ini adalah bentuk keberhasilan Pak Lurah dalam mengedukasi bahwa di tempat pertanian ini ada jangka panjang, ada jangka pendek, dan ada jangka menengahnya. Sebelum punya hasil produksi apokat, beliau ini sangat inovatif, beliau sangat kreatif,
bawah ada tumpang sari tanaman singkong. Sehingga dalam jangka pendek beliau punya penghasilan yang nantinya juga untuk operasional membantu dalam pertumbuhan apokat. Sehingga ini perlu dicontoh juga buat teman-teman petani apokat dimanapun berada, bahwa jangka pendek, jangka menengah itu butuh kreativitas masing-masing. Sehingga dalam kita menunggu sebuah produksi apokat, kita sudah punya hasil yang bisa membantu operasional untuk pengembangan kebun apokatnya. Ini adalah gerbang. Nanti mungkin di sebelah sisi sini ada gapura yang menunjukkan identitas wisata agro kami, dan di sini lahan parkirnya. Sebelahnya situ nanti ada kolam renang untuk anak, dan di sampingnya ada bumi perkemahan. Nah, di situ di bumi perkemahan juga ada spot untuk spot foto. Nanti kita bikinkan untuk ada menara, semacam menara Eiffel, dan juga ada tempat pendopo. Luar biasa banget ini cita-cita Pak Lurah untuk menciptakan bahwa Desa Japanan akan menjadi desa wisata, tepatnya di lokasi tanah ini. Saya berharap ini akan bisa berjalan dengan lancar, banyak dukungan yang sehingga penyempurnaan proses pembangunan ini akan cepat terrealisasi. Terima kasih. Berkarya terus, berinovasi terus, sebab bertani itu keren.